Oke, balik lagi di channel Snow Geografi, dan pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas materi tentang awal mula terbentuknya jagat raya. Jadi apa sih jagat raya, bagaimana terbentuknya, dan seperti apa penampakannya? Kita akan bahas semua berdasarkan teori-teori yang sudah ada ya. Jadi silakan simak videonya sampai selesai, dan semoga informasi yang saya bahas di sini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan bagi kalian yang mungkin ada pertanyaan nantinya tentang video ini atau pertanyaan-pertanyaan yang lain yang berhubungan dengan geografi, kalian bisa tulis saja di kolom komentar, siapa tahu nanti bisa saya buatkan videonya. Sebelum kita bahas materi lebih dalam, saya ada pertanyaan nih. Jadi kalau kalian pernah melihat ke langit malam hari atau mungkin juga siang hari, pernah nggak sih kalian melihat bintang, melihat bulan, atau melihat langit yang warnanya sangat biru itu? Kalau kita teruskan, kita lurus saja ke sana, kira-kira itu kemana ya? Dan bagaimana bentuknya, kenampakannya semua. Nah, itu semua adalah bagian dari alam semesta atau jagat raya. Nah, bagaimana alam semesta ini bisa terbentuk? Karena keterbatasan manusia, makanya muncullah berbagai macam pendapat dengan teori-teori pendukungnya. Nah, ada beberapa teori yang saya jelaskan di sini. Namun sebelum kita masuk ke teorinya, kita pahami dulu apa sih alam semesta itu. Yang jelas, alam semesta itu ada penciptanya ya. Nggak mungkin tiba-tiba terjadi. Tahu-tahu ada alam semesta, tahu-tahu ada bintang, nggak mungkin. Semuanya itu pasti ada penciptanya. Itu yang pertama. Yang kedua, alam semesta itu bisa juga disebut dengan jagat raya. Maka tidak heran ada yang menyebutnya jagat raya, ada juga yang menyebutnya alam semesta, sama aja ya. Nah, kita tinggal di tata surya. Tata surya itu ada di dalam galaksi. Galaksi ada di dalam bagian kecil dari jagat raya atau alam semesta. Jadi alam semesta ini sangat luas sekali ya. Lalu apa itu alam semesta? Secara definisi saya cari di web ya. Secara definisi menurut Wikipedia, alam semesta itu merupakan seluruh ruang waktu kontinu atau kontinu, ini salah ketik ya. Seluruh ruang waktu kontinu tempat kita berada dengan energi dan materi yang dimiliki. Artinya seluruh ruang. Jadi bisa dikatakan tidak terbatas. Kenapa ya? Karena kita aja yang tidak tahu. Kitanya yang terbatas, tapi ruang ini tidak terbatas. Garis besarnya seperti itu. Lalu saya cari lagi pendapat yang kedua menurut Aristoteles, mengatakan bahwa alam semesta atau jagat raya itu adalah suatu ruang yang tidak hanya mengenai satu lapis langit. Akan tetapi terdapat 8 langit lain yang ada di atas bumi. Langit-langit tersebut menurutnya terdiri dari kristal yang tembus akan adanya cahaya. Jadi cahaya bisa menembus itu. Itu disebut alam semesta atau jagat raya menurut Aristoteles. Pendapat yang ketiga yaitu menurut Pythagoras, jadi mengatakan bahwa alam semesta atau jagat raya itu adalah suatu ruang yang tanpa memiliki pangkal atau ujung dan terus-menerus bergerak melayang-layang. Jadi nggak ada ujungnya jagat raya, alam semesta itu. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Ya, kembali lagi yang saya katakan di awal, manusia itu terbatas pengetahuannya. Tidak semua bisa diketahui oleh manusia. Nah, karena itulah muncul beberapa teori-teori tentang alam semesta. Sebelum kita belajar itu, kita simpulkan dulu ya, apa itu alam semesta. Secara kesimpulan, alam semesta itu adalah satu ruang yang tak terbatas. Karena di dalam ruang ini terdapat berbagai materi dan tidak dapat diukur, sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas karena keterbatasan manusia. Artinya alam semesta itu sangat luas, tapi manusia yang terbatas. Saya ulangi lagi ya, alam semesta sangat luas, tak terbatas, karena pengetahuan manusia itulah yang terbatas. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana alam semesta ini bisa terbentuk? Itu pertanyaan yang sangat basic, sangat template lah ya. Bagaimana sih kok bisa terbentuk alam semesta? Bagaimana kok bisa ada bumi? Kok bisa ada planet-planet yang lain? Bagaimana kok bisa ada gugusan bintang? Nah, dari pertanyaan ini muncullah berbagai perdebatan di kalangan ilmuwan tentang bagaimana keberadaan alam semesta, kapan terbentuknya, sejak kapan dia seperti ini, dan dari mana asal mereka. Jadi banyak sekali perdebatan tentang itu. Nah, karena perdebatan inilah muncul satu gagasan di abad 20 yaitu tentang teori Big Bang atau ledakan dahsyat. Mungkin kalian pernah dengar yang namanya Big Bang ya. Jadi Big Bang itu satu teori, nanti kita bahas, satu teori tentang bagaimana terbentuknya alam semesta. Tapi tidak semua sependapat dengan
teori Big Bang atau gagasan tentang Big Bang ini, sehingga muncullah berbagai macam teori-teori yang lain yang mengatakan atau menjelaskan tentang terbentuknya alam semesta. Kenapa di sini saya katakan teori? Karena memang semuanya tidak 100% benar ya. Karena manusia itu punya pendapat dan background pendidikannya masing-masing yang bersifat ilmiah. Jadi pasti akan ada yang setuju dan juga tidak setuju. Saya tulis di sini teori. Lalu teori itu apa? Kalian sering kan dengar teori A, teori B, teori C, jadi banyak sekali teori. Lalu secara definisi teori itu apa? Menurut Mark Jan Goodson mengatakan bahwa teori adalah sebagai aturan. Jadi teori itu sebagai aturan yang mencoba menjelaskan preposisi yang memiliki keterkaitan dengan fenomena alamiah ataupun representasi simbolik. Jadi dia merupakan satu aturan intinya. Jadi yang mencoba menjelaskan satu fenomena yang ada. Jadi aturan-aturan itu. Yang kedua, menurut Kornblum. Jadi Kornblum ini menjelaskan bahwa teori adalah sebuah sekumpulan konsep yang mencoba untuk mencari jalan keluar dari kejadian-kejadian yang sedang mereka amati dengan cara entah itu mengidentifikasi atau mencari pembeda atau mencari faktor yang mempengaruhi sebab akibat dari adanya satu fenomena tersebut. Intinya teori itu ya pendukung atau alasan-alasan ilmiah yang bisa digunakan untuk mengungkap satu fenomena. Jadi kalau ada koreksi silahkan tulis saja di kolom komentar ya tentang penjelasan saya ini. Nah, itu tentang alam semesta dan juga definisi teori. Nah, teori itu tidak 100% benar. Mereka diyakini dengan asumsi-asumsi yang mendukung teori tersebut. Makanya ketika ada satu teori, maka tidak semua orang akan setuju karena memang asumsi pendukungnya tidak sependapat atau sepemikiran, dan itu wajar ya dalam dunia ilmiah. Yang penting bisa menjelaskan secara ilmiah aja, walaupun berbeda pendapat itu hal yang wajar. Nah, jadi berikut ini ada beberapa teori yang menyatakan tentang awal mula terbentuknya alam semesta atau jagat raya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu ada teori Big Bang atau kita kenal namanya teori dentuman besar, Big Bang teori. Ini yang paling terkenal dan kalian saya yakin sering dengar teori ini. Dikatakan di sini bahwa teori Big Bang atau teori dentuman besar merupakan teori yang dicetuskan oleh seorang ahli fisika yang bernama Alexander Friedman. Kurang lebih sekitar tahun 1922, Friedman ini mencetuskan atau menemukan satu teori tentang Big Bang. Big Bang itu ledakan dahsyat. Isi dari teori ini adalah struktur dalam alam semesta selalu berubah atau bersifat dinamis. Nah, menurut teori Big Bang, alam semesta atau jagat raya ini terdiri dari massa dan massa jenis yang sangat besar. Jadi massanya besar, massa jenisnya juga sangat besar. Kemudian ada reaksi inti yang mengakibatkan massa tersebut meledak dan mengembang sangat cepat. Jadi setelah meledak dia juga mengembang dengan cepat dan menjauhi pusat dari ledakan tersebut. Jadi ada ledakan, kemudian dia mengembang dengan cepat dan menjauhi. Itu menurut teori Big Bang. Nah, ledakannya itu sangat dahsyat, maka disebut dengan Big Bang atau ledakan dahsyat. Terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Itu lama sekali ya. 10 tahun, 20 tahun aja lama, apalagi 13,7 miliar, jadi sangat lama. Seiring berjalannya waktu, teori ini mulai dikembangkan oleh seorang astronom dari Amerika Serikat, yaitu Edwin Hubble. Menurut Hubble, pada awalnya bintang-bintang itu berkumpul di satu titik massa yang dikenal dengan volume 0. Namun pada satu waktu volume 0 itu meledak dan mengembang, jadi intinya sama ya. Tapi ada satu pertanyaan, bintang-bintang berkumpul dan meledak, padahal bintang itu adalah salah satu unsur dari jagat raya. Lalu bagaimana bisa terbentuk bintang ya? Jadi kalau kalian tahu silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Itu keterbatasan saya karena kurangnya pengetahuan tentang teori ini. Jadi bagi kalian yang tahu silahkan tulis saja lah di kolom komentar ya, untuk bisa menambah pengetahuan bagi saya dan juga teman-teman yang melihat video ini. Itu teori yang pertama. Teori yang kedua yaitu teori keadaan tetap. Kita kenal namanya steady state theory. Jadi ada teori besar, yang pertama teori Big Bang, teori besar yang kedua yaitu teori keadaan tetap atau steady state. Teori keadaan tetap pertama kali dikemukakan oleh ahli astrofisika. Jadi teori ini dikemukakan oleh 3 orang, seorang ahli astrofisika, yang pertama namanya Hermann Bondi, yang kedua Thomas Gold, dan yang ketiga Fred Hoyle. Ketiganya ini berasal dari sebuah universitas
Cambridge, tepatnya di tahun 1948. Jadi teori ini muncul tahun itu. Berdasarkan teori keadaan tetap, alam semesta ini tidak mempunyai awal dan alam semesta juga tidak memiliki akhir atau akan ada terus sepanjang masa. Nah, kalau saya pribadi kurang setuju, tapi inilah teori yang ada ya. Jadi dikatakan bahwa memang ada seperti ini. Nah, alam semesta yang ada saat ini akan terus dalam keadaan tetap dari dulu sampai beberapa waktu ke depan. Jadi akan sama terus seperti ini. Materi-materi yang ada di dalam alam semesta itu secara terus-menerus datang dalam bentuk atom hidrogen hingga membentuk sebuah galaksi lama yang bergerak menjauhi kita dalam prosesnya tersebut. Jadi menurut teori ini seperti itu. Keadaan tetap. Teori keadaan tetap itu intinya dari dulu sampai besok-besok ya seperti ini. Jadi tetap terus seperti ada. Nah, teori yang ketiga adalah teori mengembang dan menyusut atau mengembang memampat. Jadi teori mengembang dan memampat atau menyusut ini bisa juga disebut dengan teori ekspansi dan kontraksi. Jadi mengembang memampat, mengembang memampat. Nah, ini yang merancang adalah Fred Hoyle. Jadi dirancang oleh Fred Hoyle, seorang ahli dalam bidang astrofisika yang berasal dari Inggris. Dalam teori ini kita harus memahami bahwa galaksi-galaksi yang baru akan selalu muncul dan terbentuk menggantikan galaksi-galaksi yang sudah tidak ada. Jadi galaksi-galaksi baru itu muncul lagi, yang lama tidak ada. Baru muncul lagi, lama tidak ada. Dari kata-kata itu kita bisa ambil kesimpulan seperti itu. Nah, di dalam teori ini menjelaskan bahwa ada satu siklus yang terjadi di alam semesta. Siklusnya ada dua. Siklus itu adalah kejadian yang selalu berulang ya, kembali berputar terus, itu namanya siklus. Nah, setiap satu siklus akan mengalami dua masa, yaitu masa ekspansi atau masa mengembang dan juga masa kontraksi, memampat atau menyusut. Jadi ada dua pergerakan ini atau dua siklus ya. Dari teori ini dikatakan bahwa jagat raya terbentuk akibat adanya satu siklus dari sebuah materi yang diawali dengan masa yang mengembang disebabkan oleh reaksi inti hidrogen. Kemudian pada tahapan selanjutnya galaksi-galaksi mulai terbentuk dan membutuhkan sekitar 30 miliar tahun sampai terbentuk dengan sempurna. Jadi tahap yang pertama menurut teori ini adalah tahap mengembang. Waktunya cukup lama ya, bukan cukup lama, sangat lama, sekitar 30 miliar tahun. Jadi mengembang selama 30 miliar tahun sampai terbentuk sempurna atau pengembangannya sempurna. Tahap selanjutnya yaitu galaksi-galaksi dan juga bintang yang ada di dalamnya yang sudah terbentuk tadi dari mengembang itu akan meredup dan menyusut yang didahului dengan keluarnya pancaran panas yang sangat tinggi, itu menurut teori ini. Setelah tahap memampat kemudian masuk ke tahap sebelumnya tadi, jadi muter. Mengembang, memampat terus begini. Makanya disebut dengan siklus. Mengalami dua siklus ya, siklus yang pertama mengembang, yang kedua memampat atau menyusut. Dan waktunya sangat lama sekali, sekitar 30 miliar tahun untuk mengembangnya aja, berarti menyusutnya ya kurang lebih segitu juga mungkin ya. Itu menurut teori mengembang dan menyusut. Mudah-mudahan bisa kalian pahami ya. Yang keempat, ini ada teori kuantum. Memang yang paling banyak dibahas itu teori yang pertama Big Bang, kemudian teori steady state dan juga mengembang dan menyusut. Tapi ada juga teori lain yaitu teori kuantum. Sekitar pada tahun 1966 teori ini muncul. Siapa yang menciptakan? Yaitu William Lane Craig. Dalam teori ini alam semesta dinyatakan sudah ada dari awal dan akan terus ada sepanjang masa. Jadi mirip-mirip dengan teori keadaan tetap ya. Nah, teori ini juga menyatakan bahwa alam semesta tidak memiliki ruang hampa. Dengan kata lain, di alam semesta hanya ada partikel subatomik. Entah kalian setuju atau tidak, terserah kalian ya. Menurut teori kuantum seperti ini. Selanjutnya ada teori yang terakhir yang bisa kita bahas di sini, yaitu teori berayun. Dikatakan bahwa teori berayun adalah kelanjutan dari teori Big Bang. Jadi para ahli mengemukakan bahwa gerak galaksi dan bintang itu saling menjauh. Setelah menjauh, galaksi dan bintang itu akan menunjukkan gerakannya semakin lambat. Sampai akhirnya dia berada pada titik berhenti. Kemudian dia mengkerut akibat gaya gravitasinya itu. Nah, setelah melambat hingga mengkerut, yang akan terjadi selanjutnya adalah materi-materi itu akan semakin padat. Jadi memadat, setelah padat dia akan meledak.
Nah, semua proses yang terjadi tidak menyebabkan materi-materi rusak atau tercipta yang baru, tetapi materi-materi itu hanya berubah tatanannya saja. Jadi ledakan itu tidak merusak dari susunan atau dalamnya alam semesta itu, melainkan hanya merubah tatanannya saja. Dan menurut teori ini, karena proses perlambatan tadi memunculkan sebuah hipotesis bahwa alam semesta ini tidak bertepi dan tidak ada batasnya. Itu menurut teori berayon. Jadi secara garis besar kita bisa katakan dalam teori berayon ini bahwa pergerakan galaksi-galaksi yang semakin lambat atau bintang-bintang itu melambat setelah ledakan itu, kemudian dia berhenti dia akan menyusut, setelah menyusut dia akan meledak. Setelah meledak akan terjadi perubahan tatanan dalam alam semesta atau jagat raya. Jadi begitu awal mula terbentuknya alam semesta berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Terserah kalian mau mempercaya atau meyakini yang mana, atau tidak percaya sama sekali, kalian punya teori sendiri juga boleh, terserah. Yang penting kalian bisa menjelaskan secara ilmiah. Oke, itu dulu video kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Silahkan komentar atau juga bisa bertanya di kolom komentar jika saya dalam menjelaskan materi ini kurang baik atau kurang jelas ya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.